Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman Danis Bike. Apa kabar pada pagi ini? Suasana cerah teman-teman ya. Kebetulan tadi saya goes sebentar ke rumah Bitong, sahabat saya. Oke, kita hanya sebentar aja, kita bubaran. Terus ya sempatlah pagi ini akan kita bawakan sesuatu lah ya, yang biasa saya sebut sebagai menarik. Memang sepeda tidak ada habisnya ya. Kalau dalam istilah pehobi ya, pehobi sepeda atau pegoes ya yang menyenangi sepeda, pastilah ada tema-tema yang selalu bisa kita bahas bersama. Teman-teman ya, umumnya ya, kita kalau menginginkan suatu peningkatan performance ya dari sepeda ya, itu ada suatu video yang udah saya bahas ya. Nah, itu semua aspek teman-teman. Pilihan apa yang paling efektif ya untuk mengupgrade sepeda. Nah, pada kali ini ya saya akan coba ya mengindikan satu aspek ya yang agak spesifik ya mengenai pengupgradean chainring teman-teman ya. Kita semua tahu bahwa chainring itu ya satu perangkat yang ada di sepeda seperti ini teman-teman ya. Nah inilah, ini semua chainring ya. Berbagai ukuran ya, ada yang lubangnya 5, 4 ya, inilah chainring teman-teman ya. Itu umumnya sekarangnya tersedia di pasaran tuh ya, di aftermarket tentunya itu banyak jenisnya teman-teman ya. Sehingga andai kata kita menginginkan upgrade crank ya, dengan ukuran chainring berbeda-beda, kita tidak perlu ya mengganti cranknya teman-teman. Nah terkecuali ya memang dudukan atau baut penguncinya ya di lengan crank itu ya, itu tidak cocok ukuran teman-teman. Kalau itu mungkin akan kita lakukan penggantian crank untuk mendapatkan ukuran crank yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah untuk perhitungan dan apa ya rasio-rasionya tentunya ya itu udah banyak sekali ya. Kita bisa lihat di video Danis Bike ya, dengan berbagai cara-cara ya atau perhitungan-perhitungan yang sesuai dengan jenis sepeda teman-teman. Tapi pada kali ini khusus untuk tema kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana ya mengupgrade crank itu ya tanpa mengganti crank teman-teman. Hanya dengan mengupgrade chainringnya ya. Chainring ini ya akan kita tukar ya. Ya dengan syarat-syarat teknis teman-teman. Tentunya pengupgradean berbagai jenis crank ya. Ini ya. Ini crank ya. Berbagai jenis crank itu kita tidak bisa sembarangan teman-teman ya. Karena crank ini ya itu punya dudukan teman-teman. Nah, dudukan itu ya. Ini ada baut ya. Nah, ini baut dudukannya nih ya. Ada kata ini triple ya. Tentunya ya, itu biasanya itu ada dua stage ya. Ini ada pengikat yang pertama, di sini ada bolt cycling diameter ya. Dan untuk dudukan yang kedua ini yang kecil. Nah, inilah patokannya. Jadi kita harus berpatokan kepada BCD ya dan mengadopsi ukuran chainring yang sesuai. Itu kurang lebih. Ini ada yang 4 lubang, ada yang ini ada yang 5 lubang ya.
Ya tergantung lah itunya ya. Oke, jadi pada kali ini ya saya akan mengupas kita sama-sama lah kita kupas bersama ya mengenai cara penggantian chainring ya berdasarkan B, C, D dan ukuran-ukurannya. Yang tentunya kita memilih berdasarkan apa yang standar. Nah, pengaplikasian chainring ini juga tidak hanya terbatas ya kepada penggantian ya, hanya penggantian ukuran chainring, tapi juga teman-teman ya, kita bisa mengupgrade, istilahnya upgrade lah ya, merubah, meningkatkan perubahan untuk mendapat peningkatan. Nah, umumnya sekarang dari triple ya, jadi double teman-teman. Ada yang double jadi single gitu loh. Nah, itu juga termasuk upgrade. Atau sebaliknya, dari single kita akan tingkatkan menjadi double atau dari double akan ke triple. Nah, bukan hanya jumlahnya stage-nya aja ya. Tentunya, nah ini teman-teman juga pengupgradean juga ada yang mengganti bentuk teman-teman. Contohnya ini teman-teman ya. Nah, ini ada suatu bentuk teman-teman ya. Bentuknya ini bukan oval teman-teman ya. Ini osimetrik istilahnya ya. Ada oval, ada doval dan osimetrik. Nah, ini osimetrik. Ya, gabungan antara dua oval ya yang punya keistimewaan tertentu. Oke, itulah teman-teman ya. Jadi kali ini materi saya hanya dalam bentuk presentasi ya. Dan tentunya dengan bahasan ini kita semua lah ya akan bisa mendapatkan suatu gambaran yang lebih teliti, lebih terarah ya, lebih fokus kepada batasan atau syarat-syarat teknis yang diperlukan. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai presentasi ini ya. Jadi judul kali ini yang akan saya sampaikan adalah cara mengupgrade chainring crank ya berdasarkan BCD dan ukuran chainring. Nah, inilah ya dengan batasan-batasan atau syarat-syarat ini teman-teman akan memiliki lah suatu keuntungan ya. Dan karena di sana ada sampelnya ya. Kita gunakan atau ada di pasaran lah. Oke, selanjutnya Oke, ini teman-teman. Bagaimana cara mengupgrade chainring ini? Nah, ini yaitu ada persyaratan teknis ini yang mesti diperhatikan agar proses upgrade ya memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini jadi berbagai cara ya pengupgradean itu ya. Kita bisa ganti ukuran chainringnya ini. Misalnya ini ukuran yang kecil ke yang besar atau yang besar ke yang kecil, baik untuk yang chainring yang kedua ataupun yang ketiga itu dengan tentunya dengan yang ada di pasaran ini seperti ini ganti ukuran chainring. Nah, kedua yaitu ini teman-teman ya, ganti bentuk chainring yang tadinya bulat ya, cycling atau bulat kita ganti dengan chainring yang ini kelihatannya nih doval teman-teman. Ya, doval atau bentuk inilah hasilnya nih osimetrik lah seperti inilah ya. Ini jadi semua penggantian ini ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Nah, ini teman-teman. Jadi apa ya keuntungan mengganti tapi mengupgrade chainringnya ya. Nah, itu. Jadi kita bisa menentukan jumlah chainring nih. Ya. Jumlah chainringnya ya. Di cranknya single, double atau triple ya kita bisa aja. Andai chainring di sininya 3 ya kita copotin ya. Yang nggak butuh biasanya yang besar ya kita ambil yang kedua gitu. Terserah gitu ya. Jadi kita bisa menentukan stage-nya atau banyaknya speed dari chainring ini. Oke. Yang kedua keuntungannya itu kebebasan memilih kombinasi ukuran chainring yang tepat. Nah, ini andai kata kita beli itu ukurannya tertentu teman-teman. Tapi kalau kita udah lebih mempunyai passion atau keinginan tertentu ya, kita bisa ini memilih chainring tertentu yang kita inginkan untuk mendapatkan gear ratio yang tepat ini. Baik itu double ataupun triple sini ya. Jadi kombinasi ya. Kalau single langsung ya. Ini double, artinya kombinasi itu artinya kalau nggak 2 ya 3 lah gitu. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kinerja dengan menggunakan ya ini tadi ya di awal itu ada chainring oval, doval atau osimetrik teman-teman. Dari bentuk elips ya. Ini ya, elips ya, cenderung kepada elips ya. Kalau doval itu
yang sudutnya sehingga bentuknya itu lebih kepada jajaran gejang teman-teman. Doval, jadi dua oval yang dijadikan satu dan digeser sudutnya. Nah, osimetrik beda lagi nih. Osimetrik itu, ini ada patennya teman-teman ya, itu hasil penelitian. Mirip-mirip doval, dua oval. Jadi sudutnya itu agak meruncing ya di bagian sisi tertentu ya. Dan ada berlawanan ya. Oke. Selanjutnya yang keempat itu memperingan bobot crank. Ya, ini menggunakan chainring aluminium atau karbon ini. Nah, ini dah. Jadi kita apa keuntungannya ini? Jadi kita bisa memilih chainring ini yang aluminium yang tadinya bahannya steel ya. Kita ganti dengan aluminium atau karbon sekalian. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu pilihan ekonomis. Ya. Tentunya akan lebih murah ya. Hanya chainringnya aja, batangnya atau lengannya ya atau cranknya itu tetap dengan dudukannya. Jadi ini pastilah lebih murah gitu loh. Nah ini teman-teman, ini ada oval ya, ada doval ya. Ini dua elipstik ya. Kita gabung dan kita geser. Nah kalau osimetrik ini di sudut tertentu ini lebih runcing teman-teman. Berlawanan ya, berseberangan dengan satunya lagi ini lebih runcing. Kok ini sama teman-teman. Ya ada tiga jenis ya. Nah ketiga jenis ini tentunya akan meningkatkan ya kemampuan goes kita ya dengan tekanan goes yang lebih merata pada setiap putaran crank ini. Oke, ini keuntungannya ya. Kemudian kita lanjutkan kepada hal yang lain mengenai ini. Nah inilah kita mulai ya sini ya. Sini ada penjelasan teknis ya. Nah ini persyaratan teknis mengupgrade chainring. Nah ini syarat teman-teman ya yang harus diperhatikan ya satu persatu ini. Jadi untuk yang pertama itu ya tentunya ini ya lubang baut chainring pengganti harus sama dengan dudukannya ya pada crank ini. Oke kita lihat ya di dalam praktiknya ya. Oke ya ini langsung teman-teman ya. Ini ada chainring sepeda MTB ya yang ukurannya ini 48 teman-teman. MTB paling besar 48. Nah, untuk baut pengikatnya ini BCD-nya tuh ini. Nah, lingkaran BCD-nya ini harus sama. Misalnya kita akan ganti yang lebih kecil ya, ini ya. Yang ukurannya 42 teman-teman ya. Nah, ini harus sama ini. Nih. Ya, clearing sini dengan clearing yang ini. Ini harus sama nih. Nah, kita sama gitu tuh. Sama teman-teman ya. Nah, ini harus sama. Demikian juga karena kita akan mengganti misalnya yang 5 ini gitu ya. Yang 5 ya sama aja teman-teman. Kita harus sama ya ininya menggantinya. Ini kan double teman-teman ya. Kalau double ini BCD-nya lebih kecil. Kalau ini triple, nah ini untuk triple teman-teman. Triple untuk sepeda Shelly ini. Oke. Jadi kita akan ganti dan kita harus sama lingkaran ininya. Lingkaran poros ya dari keliling baut pengikatnya nih. Nah, seperti itulah ya. Oke, begitu juga andai kata kita akan mengganti yang kecil pun ya ini ya. Ini ya. Ini harus sama. Nih gitu. Ini ada yang berapa ukurannya ini saya ganti tadinya ini 22, ini diganti dengan 20. Sama juga teman-teman, harus sama ya. Oke. Untuk yang kedua ya, itu harus kita perhatikan itu ini perbedaan maksimal jumlah gigi chainring. Khusus chainring double dan triple ini. Ini teman-teman ya. Ini. Oke, nanti langsung aja kita ke detailnya ya. Kita langsung di ringkasnya dulu ya. Nah, ini harus sama ya perbedaannya ya. Nah, ketiga ya. Nah, ini chainring yang ketiga ya dan chainring yang itu harus ada tonjolan teman-teman nih. Tonjolan alur atau double dan triple ini. Oke ya. Ke detailnya ya ini. Jadi tanpa tonjolan, jadi rantai itu andai kata ring 2 ke chainring yang ketiga ya, yang besar ini gunanya tonjolan atau alur pengarah untuk rantai. Yang keempat adalah memilih chainring yang ketebalan giginya sesuai dengan ukuran rantai. Nah ini,
Jadi kita tidak bisa memilih chainring itu yang misalnya yang untuk 7 speed itu ya. Itu kita gunakan untuk chainring yang 11 bisa saling. Yang terakhir itu chainring oval ya. Bisa untuk chainring triple nih teman-teman nih. Nih umumnya nih ya, untuk oval ya. Untuk triple. Ada nih, ini model-model yang lama yang itu kan buatan Jepang lah ini, yang grup-grup dari inilah, dari Shimano ada yang triple ya, yang oval ini. Namun chainring dual atau asymmetric, double dan single ini teman-teman ya. Jadi syarat-syarat ini harus kita perhatikan. Nah, nanti kita ada semacam tabel ya sini ya, tabel standarisasi acuan ya untuk upgrade chainring dan crank ini. Nanti kita akan attach-kan ya di Google Drive ya, teman-teman bisa lihat ini. Jadi untuk acuan kita chainring yang ada di pasaran lah ya, yang akan kita peroleh ya dengan mudah ya, dengan acuan jumlah gigi dan macam-macam lah. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya detailnya dari yang tadi ya. Kita kupas satu-satu ya. Nah, ini lubang baut chainring pengganti harus sama dengan dudukan pada crank. Nah, ini teman-teman ya. Artinya bolt cycling diameter itu ini suatu lingkaran imajiner ya yang menyentuh tiap-tiap titik-titik poros atau poros-poros pengikat ini, buat pengikat ini. Ini ada yang jumlahnya 4 ya, dan ada yang jumlahnya 5 ini. Umumnya yang jumlahnya 4 ini yang MTB teman-teman. Yang 5 ini tuh untuk ini, untuk road bike biasanya nih. Oke, jadi jumlah bautnya itu harus diperhatikan 4 dan 5 ini berbeda. Ini BCD-nya, contohnya ya, ada 96, ini ada yang 110. Seperti itulah ya. Nah, kita juga harus memperhatikan teman-teman, tidak semua ya chainring itu memiliki apa ya namanya ya, posisi ya, kedudukan yang sama ini. Tiap bautnya ini kan sama teman-teman, lingkar ya. Nah, ada yang ini kan simetrik ini. Nah, ada yang asimetrik teman-teman, spesial ini. Biasanya ini produk-produk Shimano atau produk yang ya kelas atas ya. Ini jadi tidak bisa dipasang yang ini. Nah, bentuk ini. Jadi kita perhatikan juga posisi lubang baut ya, simetrik atau asimetrik, teman-teman. Ini, teman-teman ya, kita perhatikan ya. Ini BCD-nya ya untuk yang 4 ya. Nah, ini seperti ini ya, seperti ini. Yang 4 ya, sama ini ya. Nah, ini untuk BCD-nya yang 5 ini seperti ini. Tuh, 5 ya. Ini biasanya di road bike atau penggunaan untuk pedal lipat lah, seperti ini. Ini gabung teman-teman ya. Gigi yang paling rendah gigi 2. Gigi 1 ini jadi satu kesatuan ini. Jadi hanya satu ikatan ini. Ini BCD seperti ini ya. Dan ada yang model agak lama juga sama teman-teman ya. Seperti ini. Ini BCD-nya, di BCD-nya gitu ya. Khusus untuk yang tidak memiliki baut ya, baut pengait ya, baut pengunci ini ya. Itu tidak bisa teman-teman. Ya, kita objek ini hanya untuk chainring yang dilepas dan bisa dipasang gitu loh. Kadang-kadang ada yang dikeling teman-teman, itu tidak termasuk ya dalam topik ini teman-teman ya. Oke, kemudian sama juga ya, untuk yang besar akan kita ganti juga sama kalau kita memperhatikan ini semua. Oke, kita kembali ke materi presentasi. Teman-teman, untuk persyaratan teknis ya, yang kedua ya, kita ini wajib ya. Tentunya dalam penggantian chainring itu tuh kita harus memperhatikan. Jadi ada perbedaan maksimal ya, jumlah gigi chainring ini. Ini khusus untuk chainring double dan triple. Nah, untuk chainring double ya, seperti ini teman-teman. Itu hanya ada dua ya. Chainring yang untuk gigi 2 yang besar ya sebagai acuan ya. Dan chainring yang gigi kecil ini ya yang kecil. Jadi kita patokannya harus kepatokan chainring yang besar. Dan kita tidak bisa memilih chainring yang kecil, yang kedua ya, itu dengan ukuran yang yang ekstrim ya, anjloknya terlalu besar. Nah, ini teman-teman, ini ada contoh ya, kita contoh secara bertahap ini ya, chainring yang besar ini ya, ini biasanya tuh untuk yang
sepeda lipat lah ya ini ya. Yang 56 tit ya, sampai yang kecil ini. Ke sini ya. Ini udah cenderung kepada yang triple sini ya. Nantinya ya. Jadi ini hanya 56 tit ya, hanya bisa turun ke 32 teman-teman ya, yang terkecil ini. Jadi selisihnya ya, perbedaan dari sini turun ke sini itu 56%. Ini juga menurun teman-teman. Menurun secara linear ini. Selain linear, sehingga kita akan mendapatkan perubahan atau perbedaan antara centering yang kita acu ya, centering besar ya, dan yang terkecil. Andai kata ini lebih besar dari 32 nggak masalah teman-teman. Andai kata lebih kecil dari 32 ini bermasalah. Dia akan sulit rantai untuk naik ke gigi yang atas ini. Jadi 56 ya paling kecil 32. Yang 50 30, yang 46 28 ya. Yang 40 24 ini gini seperti inilah. Kurang lebih ya, seperti ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini untuk centering double teman-teman ya. Centering double ya. Nah, nanti yang selanjutnya kita ke centering untuk ini, yang triple. Nah, centering triple ini kita mengacu kepada centering yang kedua, gitu loh. Untuk centering yang kedua dan centering yang ketiga ya, itu kita mengacu kepada yang double, sama aja, gitu loh. Ini turun teman-teman ya, kalau kita perhatikan ya, sebelumnya ini ya. Ini gigi paling kecil ini, nah ini 38 ya. Nah, 38 ini. Nah, ini sungguhnya turun ya teman-teman. Yang selanjutnya ini yang untuk yang triple, nah ini 36. Jadi ini langsung aja ya, kayak overlap di sini. Ini ada centering 2 ke centering yang 1. Ini untuk triple ya. Nah, perbedaannya kembali lagi ini linear ya. Makin besar ya, teman-teman ya. Makin ke bawah makin besar perbedaan yang dibolehkan. Jadi andai kata di sini ada centering yang kedua 36 tit ya. Yang ketiga itu yang paling centering yang ke satu itu ya, itu 23 tit. Untuk yang 32 misalnya ya, centering yang kedua itu ya, centering yang pertama yang paling kecil 21 tit, dan ini 30 tit, nah ke 20 tit. Seperti itulah kurang lebih ya. Ya, jadi untuk perbedaan maksimal ukuran centering 3 ya, dan centering 2 ya, ini ya. Centering 3 dan 2 ya, ini ya. Untuk yang triple ini ya, mengacu pada ketentuan butir 2A yang tadi teman-teman. Oke. Jadi kita harus mengkombinasikan antara yang centering yang double dan triple untuk mengakomodasi centering triple yang besar, sama aja teman-teman. Seperti inilah ya. Oke, gimana kenyataannya? Coba kita perhatikan di prakteknya teman-teman ya. Jadi kalau kita menginginkan teman-teman ya, suatu perbedaan ya antara centering 50 ya, ini ya, 50 ya, ke centering yang kedua ini ya. Ini 50 ke ini 34. Nah, ini masih besar teman-teman, bisa nih. Tadi ada daftarnya saya lupa ya. Jadi perbedaan jeda antara centering yang kedua ya dan centering yang pertama. Ini nggak boleh sembarangan ini. Seperti ini. Jadi ada perbedaan yang paling maksimal. 34 masih bisa di-cover teman-teman, nggak masalah. Kemudian juga untuk yang centering yang ke triple. Nah, untuk yang triple ya, centering yang besarnya ini ya, ke centering yang kedua ya, ini centering yang ketiga dan kedua itu ya, itu mengacu kepada centering yang double. Ini, yang ini. Tadi ada tabelnya ya. Nah, baca yang tabel ini. Cuman untuk yang centering yang kedua ya, ini ya, ke centering yang pertama, nah itu yang terakhir, teman-teman tabelnya teman ya. Jadi perbedaan antara gigi yang besar ini dan gigi yang kecil ini ya, kepada centering double. Untuk yang terakhir ya, centering yang tengah ini, yang centering kedua ke centering yang satu itu kepada tabel yang terakhir teman-teman. Nah ini anjloknya itu nggak boleh sembarangan teman-teman. Ini ada batasannya sehingga rantai ya akan mudah naik ke gigi paling atas. Nah seperti itulah ya artinya ya. Begitu juga yang contoh yang ini. Nah ini bisa teman-teman ya. Perbedaannya nggak terlalu jauh dari centering yang kedua dan yang pertama, yang ketiga. Dan yang pertama dan yang kedua ini tidak terlalu jauh, jadi bisa. Oke, pernah saya teman-teman ya, suatu modifikasi saya laksanakan ya, saya nggak ngitung. Nyatanya setelah saya bongkar, saya ganti yang double ya, ini terlalu jauh teman-teman, nggak bisa naik. Itu sudah saya buktikan. Akhirnya saya kembalikan lagi cari ukuran yang memadai. Ini nggak bisa naik teman-teman, karena terlalu jauh bedanya dari centering ke satu ke yang kedua.
Untuk syarat yang ketiga ini ya, itu kita kadang-kadang melupakan teman-teman ya. Padahal ini udah merupakan desain pabrik, yaitu apa teman-teman? Jadi chainring 3 dan chainring 2 pengganti ya. Nah inilah, harus ada tonjolan alur pengarah atau pengait untuk kemudahan pemindahan rantai. Nah ini khusus chainring double dan triple ini. Jadi andai kata kita mengganti ya, chainring yang ketiga ya, gigi itu yang besar itu ya, dan gigi yang kedua ya, untuk yang triple ini, itu jangan sembarangan teman-teman. Kita tidak bisa menggunakan chainring yang polosan. Itu harus ada ini, lekuk-lekuk ini teman-teman. Nah ini, tonjolan-tonjolan ini nih. Dan di sini juga ada yang apa ya, kayak somplak gitu ya, kayak ada yang lebih rendah ya. Ini juga untuk memudahkan, ini pindah ini. Ini bukan sembarangan teman-teman. Ini ada desain tertentu yang dibuat oleh pabrikan Shimano atau SRAM untuk memudahkan naik. Jadi memang harus ada ininya seperti ini. Begitu juga untuk chainring yang kedua. Sama teman-teman. Ini ada lekukan-lekukan, ini ada semacam gigi yang terkikis ya, sebelah ya, dan lebih rendah kadang-kadang ya. Ini untuk memudahkan. Nah, seperti ini contoh teman-teman. Ini juga ada pengait ya, tonjolan-tonjolan ya, untuk memudahkan rantai itu pindah ya ke gigi ini, gigi 2 ya, atau gigi 3 ini. Inilah. Jadi jangan sembarangan, kita tidak akan bisa mengganti chainring 3 yang besar atau chainring yang tengah ini tanpa tonjolan teman-teman. Harus ada ginian. Nah gimana caranya? Nah ini, chainring ini dijual dalam berbagai ukuran BCD ya. Nah atau jumlahnya, lubangnya, lubang bautnya, dan jumlah giginya ini. Nah ini rata-rata teman ya. Ini ada yang sebagian chainring ini adalah chainring copotan yang masih dalam kondisi baru. Ini ada teman-teman yang copotannya. Ada juga yang memang dijual yang bentuknya seperti ini dengan ukuran jumlah gigi dan lubang BCD, jumlah lubang dan BCD-nya yang tertentu. Jadi saya ingatkan kembali, jangan sekali-kali mengganti chainring yang 3, yang double ya, yang kedua atau yang triple yang ketiga atau yang triple yang kedua ini tanpa bentuk chainring yang seperti ini teman-teman. Kita akan kesulitan naik. Oke, yang syarat-syarat selanjutnya kita akan lihat berikutnya, tapi kita lihat prakteknya teman-teman ya. Seperti apa tonjolan itu dalam kenyataannya. Ini teman-teman ya. Ini chainring triple ya. Nah, lihat teman-teman ya. Ini ada pengaitnya ini. Suatu pin ya, pin kayak keling ya. Yang nonjol ini, nonjol, dan ini juga ada bentuk-bentuk lekukan yang tersomplak gitu loh ya. Seperti ini. Begitu juga yang ke chainring yang kedua. Tapi kalau chainring yang pertama itu nggak masalah teman-teman ya. Nah ini juga sama teman-teman, lihat tuh. Nih ada tonjolan. Begitu juga kalau kita lihat yang ini teman-teman ya. Nah ini untuk ini ada. Nah ini ada somplak teman-teman ya. Untuk memudahkan ini ada bentuk ini seperti ini teman-teman, lihat tuh. Ini ada agak-agak dikikis di sini ya. Satu bilah, ini ada lebih pendek. Ini untuk memudahkan naik. Jadi memang didesain untuk itu. Beda dengan chainring yang biasa yang untuk single teman, beda. Kita harus memperhatikan ini. Nah contohnya ini teman-teman ya. Chainring yang ini sama aja. Ini yang 53 teman-teman bahkan ya. Nah 53 ya. Ini seperti ini ya. Nah ini. Kita lihat sama teman-teman ini. Ini ada tonjolannya. Ini ada lekukan-lekukan ini ya. Untuk memudahkan rantai naik ini. Ini nonjol teman-teman ya. Nonjol seperti itu gitu ya. Nah kalau kita lihat ini juga sama aja teman-teman ya. Tuh. Ini bahkan lebih kompleks lagi nih ya. Nih lihat. Ini untuk MTB ya. Giginya ini 42 nih. Ini Deore DX nih. Ini seperti ini. Tuh lihat. Ini tanpa ini rantai naiknya agak slip ya, nggak langsung ya. Nah inilah kita harus membeli yang seperti ini. Kemudian yang lainnya juga ini yang kita beli pisahan ya, yang lepasan ya. Ini sama teman-teman, nonjol, nih somplak. Ini untuk memudahkan naik seperti ini. Nih kaitnya. Oke, jelas teman-teman ya. Untuk syarat yang keempat teman-teman ya, yang sebelum terakhir ya. Jadi kita memilih chainring yang ketebalan giginya sesuai dengan ukuran rantai, yaitu jumlah speednya ini.
atau jumlah CEUG ya dari kaset. Ini teman-teman ya. Jadi chain-ring yang dapat dipertukarkan itu umumnya seperti ini teman-teman. Kita terus terang ya. Kadang-kadang kita bisa mencampurkan, tapi dalam proses pemindahannya itu akan tidak smooth lah ya. Yang bisa compatible atau dalam kelompok yang bisa saling dipertukarkan ya untuk chain-ring ini ya. Ini teman-teman. Kelompok pertama itu kelompok yang 7 dan 8 speed ini. Ini model lama teman-teman. Jadi ada kata, tapi kalau ada kata ini tidak ada informasi ya, informasi kita bisa lihat aja ya, bahwa kita pasang langsung rantainya di sini, ini apakah masuk ke sini atau agak seret teman-teman ya. Kalau masuk penuh ya masih bisa ya. Umumnya speed yang 7 dan 8 ini dalam satu kelompok. Nah, untuk chainring yang 9, 10, 11 ini juga nih dalam satu kelompok teman-teman ini. Satu kelompok ya artinya tuh ketebalan ini ya bisa kita gunakan untuk dengan rantai yang berbeda-beda ini. Ketebalan apa ya gigi-gigi ya untuk masuk ke dalam celah ini ya. Celah-celah dari ini yang kecil, dari rantai yang kecil seperti ini. Nah, untuk 12 speed ini sendiri teman-teman. Dalam kelompok sendiri yang memang harus kita perhatikan. Penjelasan seperti ini. Chainring untuk speed yang lebih tinggi ya, ini ya. Artinya tuh yang ini arah sini ya. Ya, yang lebih tinggi dalam satu kelompok ya, lebih cocok untuk chainring speed yang di bawahnya. Jadi gini teman-teman, ada informasi chainring itu untuk 11 speed ya. Tentunya dia akan lebih bagus ya untuk speed yang rendah teman-teman ini. Bisa dia ke bawah nih. Ya karena ini lebih tipis. 12 speed ini ada speed itu loh. Jadi bagus. Keterangan yang kedua, chainring yang 12 speed ya, untuk menggunakan jenis narrow wide ini untuk mencegah rantai terlepas. Jenis chainring ini yaitu 3. Saya terus terang ini nggak ada contohnya teman-teman ya. Narrow dia ya itu saat dia ke dalam plate ya, plate yang ini. Nah, tapi bedanya ini teman-teman, untuk yang ke plate yang outer plate ini ya, chain outer plate ini ya, dia melebar. Nih, melebar. Jadi selang-seling teman-teman. Dia mengecil di sini dan satu sisi dia satu pitch ya, melebar. Mengecil dan melebar. Tapi umumnya ada kata yang chainring biasa. Belajar teman-teman. Bukan untuk yang ini. Dia keistimewaannya chainring ini untuk outer plate ini dia melebar. Gunanya apa? Mencegah chainring ini rantai ini lepas. Karena umumnya single speed ini dia ada suatu kondisi dia rantai itu miring teman-teman, miring. Jadi memang kalau tidak ada contohnya yang ini ya, tapi disyaratkan ya untuk 12 speed ini kita menggunakan chainring yang jenisnya ini narrow wide. Artinya kalau kita perhatikan bedanya, gigi itu berselang-seling antara yang inner plate itu giginya kecil atau lebih tipis, dan outer plate itu giginya ya itu besar. Dan kita memasangnya juga tidak bisa terbalik teman-teman. Jadi kita harus memposisikan rantai itu ke posisi yang tipis ya, yang inner plate, yang outer plate ini yang ke posisi yang tebal gitu loh. Jadi jumlahnya juga ini nggak bisa ganjil, harus genap ini seperti ini. Oke teman-teman ya, kita lanjut aja ke syarat yang ini, nggak ada praktek ya, langsung ke syarat yang terakhir ya, seperti ini. Ini teman-teman. Jadi untuk chainring oval teman-teman ya, itu chainring oval itu bisa untuk chainring triple teman-teman ini. Namun chainring dual dan osimetrik umumnya hanya untuk chainring double dan single. Ini teman-teman, seperti ini. Jadi kalau untuk chainring triple itu umumnya nih di sepeda lama teman-teman ya. Sepeda lama yang ada merek Shimano ada ya.
Sugino apa-apalah ya, merek Sugino masalah ya. Ada juga ini ya. Dan arahnya ini sisi ovalnya itu ke arah crank teman-teman ya, seperti itu ya. Nah ini. Jadi kalau untuk yang Doval dan osimetrik ini ya hanya bisa untuk double atau single aja ini seperti ini. Nah kita coba teman-teman ya. Di sini ada satu video ya. Bagaimana pengaruh daripada pemasangan posisi chainring terhadap lengannya nih. Nah ini, jadi ada posisinya, ini berbagai macam teman-teman ya. Jadi ada yang pertama, itu sisi lonjong chainring dapat dipilih sejajar. Nah ini, sejajar ya, seperti ini. Tegak lurus atau 30-60 derajat terhadap lengan crank. Nih, kalau posisi ya, sejajar itu ya ini teman-teman, ini seperti ini nih, sejajar seperti ini. Jadi tonjolan atau sisi lonjong ya itu ke arah crank ini. Nah, yang tegak lurus ini teman-teman nih, tegak lurus seperti ini, sisi ini. Jadi yang lebih menonjol itu ya sisi chainring ini terhadap lengan crank ini, sudutnya ini 90 derajat teman-teman ini seperti ini. Nah, selanjutnya ya posisi antara teman-teman 30 sampai 60 derajat terhadap lengan crank ini. Nah, seperti ini contoh teman-teman. Ini bukan di sini teman-teman ya, bukan di daerah sini tapi agak mengarah ke sini. Ini 60 derajat teman-teman. Ini. Nah, di sini jadi ada satu video teman-teman ya, bagaimana pengaruh sudut ya, peletakan chainring ini terhadap lengan crank ini ya, terhadap apa sih nyatu ya, gaya goes lah atau performance kita lah. Ini ada teman videonya ya. Silakan aja teman-teman diakses ya, sini ya, dia akan terbuka sendiri. Nah kemudian, ini teman-teman, syaratnya ya, untuk yang kedua adalah pemasangan dan penyatalangan FD ya, mesti dilakukan lebih teliti dengan acuan jarak sisi pinggir ya, kurva lengkung FD ya, terhadap gigi chainring 2 di radius terbesar. Ini teman-teman, kalau kita memiliki FD ya, dipasang di sini, kita harus memperhatikan. Jadi andai kata ini ada sisi lonjong yang terbesar ini ya, lengkungan daripada FD ini ya, di sisi ini ya, kita harus betul-betul yang memperhatikan. Kita patokannya ya di sisi lengkung yang paling menonjol ini, FD ini, lengkungan seperti ini. Ini kan ya, ini. Nah, jaraknya ini sesuai dengan video mengenai pemasangan FD ini 2 mili teman-teman. Nah, jadi kita akhirnya dengan cara pemasangan yang lebih teliti ini, kita akan bisa mudah mengoper teman-teman ya. Dari chainring yang ketiga, kalau ini misalnya double, yang kedua ke yang pertama dan apa hasilnya itu sebaliknya teman-teman. Nah, ini udah pernah teman-teman saya pasang ya di yang bahkan yang bukan yang osimetrik, yang Doval teman-teman ya, Doval yang double ya, saya pasang FD ini bisa bekerja dengan baik teman-teman. Tapi harus dilakukan penyetelannya ini lebih teliti. Karena dia agak dengan penyetelan FD itu dia akan naik turun teman-teman. Pada saat di sisi lonjong dia akan merapat dengan jarak 2 mm dan pada saat di sisi apa yang elipsnya yang rendah ini ya, radiusnya yang pendek ini akan merenggang teman-teman. Seperti itulah ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Oke, teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini ada suatu tabel teman-teman ya, tabel yang saya buat ya. Terus terang ya, tabel ini tabel yang apa ya, kumpulan lah ya, bukan tabel theoretical semata-mata yang ada di situs-situs tertentu ya. Itu saya kombinasikan ya dengan chainring yang ada di pasaran sehingga teman-teman akan mudah mencarinya, baik itu BCD, lingkaran atau jenisnya ya, yang saya padukan dengan suatu tabel yang akan bisa lah ya menjadi acuan teman-teman untuk memilih chainring. Ya, ringkasannya seperti ini teman-teman, ringkasannya ya. Jadi pertama ada chainring bulat ya. Chainring bulat ini ya. Kan, chainring kedua chainring simetrik ini. Chainring oval BC dua macam. Nah, untuk yang chainring bulat simetrik ini ya. Nah, ini bautnya itu ada yang triple ya. Ini ya. Triple ya. Dengan baut 5 baut dan 4 baut ini yang triple. Untuk yang double
juga gitu demikian, ada yang 5 baut dan 4 baut. Untuk single juga 5 baut dan 4 baut ini teman-teman. Nah inilah yang pembagian yang saya coba desain sendiri ya, supaya memudahkan lah ya. Nah kemudian untuk chainring yang bulat ya, yang asimetrik teman-teman, tadi udah saya jelaskan ya, itu bautnya atau lubangnya itu hanya untuk double teman-teman. Ya, yang asimetrik hanya untuk double aja, nggak ada yang untuk triple, tidak ada. Double ada 4 baut, single 4 baut, yang 5 baut tidak ada teman-teman. Nah, untuk chainring oval ya, doval dan BCD, ini BCD-nya ada yang simetrik dan asimetrik ini. Nah, oke. Nah, ini hanya ada yang untuk triple, ini adanya hanya untuk 5 baut teman-teman ini. Yang untuk double ya, ini 5 baut dan 4 baut ini seperti ini. Dan untuk yang single ya, ini sama 5 baut dan 4 baut. Nah, untuk semua chainring ini kita juga jangan lupa teman-teman ya, kita bisa memilih panjang engkol ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, panjang engkol bervariasi antara 165 sampai 177 ya. Umumnya kita orang Asia lebih pendek ya daripada orang Eropa ya. Kita umumnya menggunakan yang di bawah 170 lah ini ya. Umumnya 170, 175 teman-teman ini. Umumnya ya. Kita sebaiknya di bawah 170 ya. Mungkin yang untuk road bike juga sebaiknya di bawah 170 ya. Supaya karena apa istilahnya tuh ya. Stroke-nya itu ya lebih pendek ya. Kaki kita lebih pendek, stroke-nya juga lebih pendek. Oke teman-teman, kita beralih ke penjelasan mengenai tabelnya ya. Tabelnya ini ada di hyperlink ya. Teman-teman bisa mendownload ya untuk mendapatkan suatu panduannya ya. Kita beralih ke tabelnya ya. Oke. Jadi untuk tabel teman-teman ya, itu ringkasannya tadi setelah saya sampaikan ya. Jadi ini tabel acuan upgrade chainring crank sepeda atas dasar standarisasi BCD dan ukuran chainring. Jadi kita terbagi teman-teman ya kolom-kolom ini ya. Untuk jenis cranknya ya, jumlah bautnya ya, ini ada BCD-nya. Kalau untuk BCD teman-teman ya, untuk crank tipe ini ada yang selalu ya, ini 2 lingkaran teman-teman ya, dua BCD ya. Yang pertama itu dirangkap untuk crank yang ketiga, chainring yang untuk ketiga dan kedua. Yang kecil ini untuk chainring yang ke-1 teman-teman ya. Selalu double teman-teman ya, kebanyakan ini ya, untuk yang triple ini. Oke, nah inilah. Kemudian di sini ada standar ukuran chainringnya, ukurannya. Jadi titnya ya. Inilah bervariasi teman-teman ya, seperti ini. Yang digunakan ini yang seperti ini ya. Ada yang kotak, octaling atau hollow. Ini mereknya, merek yang memproduksinya, dan ini penggunaannya. Seperti ini teman-teman. Jadi terus terang, silakan aja ya teman-teman mengakses ini. Dan ini terus terang nih saya ringkes ya, dari berbagai sumber yang untuk memudahkan teman-teman dengan jaminan bahwa standarisasi chainring ini ada di pasaran teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Kalau saya pernah baca ya di sumber-sumber itu, saya sendiri pusing teman-teman ya dengan berbagai lingkaran, berbagai standarisasi yang kadang-kadang nggak tepat teman-teman. Ini saya membutuhkan effort yang cukup besar untuk membuat tabel ini ya, kurang lebih barangkali 3 hari saya buat teman-teman ya, sehingga ini bisa tersaji dengan seperti ini. Kalau kita lihat ke bawah teman-teman ya. Nah ini ya. Ini tadi yang cranknya triple, ini double ya. Ini jumlah bautnya ada yang 5, ada yang 4, BCD-nya seperti ini. Nah inilah chainring yang bisa kita dapatkan ya. Ini jenis apa istilahnya tuh bearingnya lah ya. Ada yang kotak atau betul bracketnya, nah hollow. Seperti ini teman-teman ya. Ini penggunaannya. Ini seperti ini. Yang double ya. Kalau yang untuk yang triple ini yang ada yang 4, ada yang ada yang 5 bolt, ada yang 4 bolt ini. Kemudian untuk double ya, ini seperti ini ya. Ini ya. Ini juga sama, ada yang 5 bolt, ada yang 4 bolt ini, seperti ini. Nah, kemudian yang single, nah ini ada yang 5 dan 4. Ya, seperti itu ya. Itu untuk kelompok pertama, untuk kelompok yang kedua itu ini teman-teman. Nah, ini yang asimetrik. Tadi yang simetrik, ini asimetrik. Artinya bentuknya lingkaran baut itu tidak sama teman-teman. Nah untuk double ini hanya ada yang 4 bolt aja ya. Sini untuk yang single ya seperti ini 4 bolt juga seperti ini. Seperti ini.
Ini ya, teman-teman ya. Oke, bahkan yang di sini ada yang kuncinya ini BCD 1, di sini ada yang BCD-nya juga 2, teman-teman. Ya, macam-macam jenisnya ya. Saya juga kan waktu merangkum ini saya juga agak pening ya untuk mengkelompokkan ini ya. Ini yang ada yang jadiin 1 ya. Di baut yang terbesar, ini baut yang terbesar dan terkecil ini. Menggunakan 4 baut ya, seperti ini. Kalau single nggak masalah teman-teman, seperti ini. Ya, berbagai macam merek yang kita bisa pilih ya. Dan ini umumnya kita gunakan pada sepeda yang jenis seperti ini teman-teman. Oke, yang terakhir teman-teman ya, tabelnya ini kita memperlihatkan. Nah ini seperti ini. Ini untuk oval, doval, dan dengan BCD, simetrik dan asimetrik. Nah ini kita pilih aja nih, hati-hati nih. Untuk yang asimetrik ini umumnya merek-merek yang apa ya? Yang kelas atas lah umumnya ya. Kalau simetrik ini yang ya kelas-kelas menengah, bawah juga ada ini seperti ini. Jadi triple ya, double dan single. Yang triple ini umumnya menggunakan 5 bolt ya, 5 baut. Yang double ada yang 5, ada yang 4, yang single seperti ini ya, seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini juga panjang lengannya seperti ini. Oke, saya kira penjelasan saya sudah lengkap ya. Nanti teman-teman bisa mengupload untuk memudahkan penggantian chainring. Oke, ulang lagi. Oke teman-teman, nanti teman-teman ya bisa melakukan proses download ya. Download ini untuk memudahkan pemilihan lah ya. Dengan standar chainring yang tertentu ya. Dan merek yang tertentu juga. Teman-teman, materi presentasi telah saya sampaikan dan ya begitulah ya. Mudah-mudahan dengan tabel yang telah dirangkum dan terus terang tabel ini di sumber-sumber yang umum saya lihat tidak ada teman-teman. Jadi saya memang menyajikan ya khusus untuk teman-teman yang apa ya menyukai lah ya proses update crank ya. Dengan ukuran chainring yang tertentu. Dan terus terang teman-teman ya, chainring saya itu tidak ada yang normal teman-teman, agak-agak ekstrim gitu loh, gear range-nya. Dan ini saya terus terang ada kepuasan tersendiri ya, karena memang dengan upgrade ukuran chainring ini ya, itu kita mendapatkan suatu kepuasan dalam menghadapi berbagai medan. Seperti ini teman-teman ya, ini ekstrim teman-teman ya, ini 48 ya. Tadinya ini 36 ya. Di sininya ada minimal berapa? 28 apa berapa ya? Saya lupa tuh ya. Nah, ini saya ganti teman-teman semua ya. Ini tetap ya, ini ya. Ukurannya 48, ya ini saya ganti 32 ya. Yang ukurannya harusnya ini 28, saya ganti 20 teman-teman. Nah, inilah ekstrim. Begitu juga yang lain. Nah ini teman-teman, ini juga seperti yang ini juga ini, ya. Yang ini juga sudah saya terangkan ya. Ini ukurannya hanya untuk yang ini aja teman-teman ya. Ini 50 ya. Ini 39 atau berapa sih lupa nih ya. Nah ininya biasanya nih di atas ini ukurannya 24 teman-teman. Biasanya ini 30 nih sih biasanya nih. 24. Jadi keuntungannya di sini. Oke. Jadi tidak hanya memperoleh ini kombinasi dengan ini. Oke teman-teman, yang lain teman-teman ya. Ini tadinya ini XC normal teman-teman ya. Ini ada kondisi ya. Kita mengupgrade ya menjadi chainring dengan ukuran berapa? Mungkin kira nggak sampai 40 teman-teman ya. 38 barangkali ya. 38 ke 22 barangkali atau 24 barangkali ya. Saya nggak tahu nih. Nah ini bentuk osimetrik teman-teman. Ini di mesin CNC teman-teman ya. Demikian rupa dan ini memberi keuntungan dan sudutnya ya yang dipilih ya. Dia ini 90 derajat teman-teman. Jadi sisi lonjongnya ini betul-betul ya membentuk sudut 90 derajat ya ke arah lengan crank. Ini ada penjelasan teman-teman ya videonya bagaimana keuntungan untuk meletakkan ini di sisi 90 derajat dan gimana kalau kita meletakkan di sisi 0 derajat seperti ini dan bersudut tertentu 30 atau 60 derajat terhadap lengan ini. Seperti itu teman-teman ya. Ini udah saya coba ya enak juga gitu loh. Jadi kita mendapatkan suatu kemampuan goes yang merata ya. Kalau untuk yang cross merata. Oke teman-teman.
Udah lengkap ya apa-apa yang saya jelaskan. Tidak hanya ukuran ya, ukuran chainring, tentunya bagaimana memasang chainring itu yang tepat dan murah tanpa mengganti crank. Oke, senang sekali bertemu dengan semuanya. Danis Bike mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua ya. Tetap hobi goes, hati-hati di perjalanan ya. Dan betul-betul kita mesti menyiapkan sesuatu yang lengkap lah ya untuk di perjalanan. Salam bahagia dari Danis Bike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.